Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Istiana dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat periodik unsur. Nah, sudah pada penasaran kan? Baiklah, langsung saja kita mulai. Sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. Beberapa sifat periodik unsur yang secara jelas dapat dipelajari adalah: pertama, jari-jari atom; yang kedua, energi ionisasi; ketiga, afinitas elektron; keempat, keelektronegatifan; kelima, logam dan non-logam; dan yang keenam, kereaktifan. Mulai yang pertama, mengenai jari-jari atom. Ukuran suatu atom itu dapat dinyatakan berdasarkan jari-jari atomnya. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar, atau jari-jari atom adalah jarak rata-rata antara elektron pada kulit terluar dengan inti atom. Jari-jari atom ini dapat ditentukan dengan membagi jarak antara dua atom yang saling berikatan kimia dengan anggapan bahwa atom-atom yang berikatan berbentuk bulat. Besarnya jari-jari atom itu dipengaruhi oleh besarnya nomor atom unsur tersebut. Jadi, semakin besar jumlah nomor atomnya, maka semakin banyak jumlah kulit atomnya, sehingga semakin besar jari-jari atomnya. Semakin besar nomor atom unsur-unsur yang segolongan, semakin banyak pula jumlah kulit elektronnya, sehingga semakin besar pula jari-jari atomnya. Jadi, dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom itu semakin besar. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, nomor atom bertambah, yang berarti semakin bertambahnya muatan inti. Sedangkan jumlah kulit elektronnya tetap. Nah, akibatnya tarikan inti terhadap elektron terluar semakin besar, sehingga menyebabkan semakin kecilnya jari-jari atom. Jadi, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Selain jari-jari atom, juga terdapat jari-jari ion. Ion dapat terbentuk dari atom netralnya karena pelepasan atau penyerapan elektron. Ion positif kation terbentuk karena pelepasan elektron, sedangkan ion negatif anion terbentuk karena penyerapan elektron. Ion bermuatan positif kation mempunyai jari-jari yang lebih kecil. Ion bermuatan negatif anion mempunyai jari-jari yang lebih besar jika dibandingkan dengan jari-jari netralnya. Sifat periodik unsur yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan muatan +1. Contohnya, untuk melepaskan satu elektron valensi Na, diperlukan energi sebesar 498 kilojoule per mol.
Semua energi ionisasi bernilai positif karena proses ionisasi itu memerlukan penyerapan energi. Jika atom melepaskan elektronnya yang kedua, maka akan diperlukan energi yang lebih besar yang disebut dengan energi ionisasi kedua dan seterusnya. Jadi, energi ionisasi yang pertama itu lebih kecil daripada energi ionisasi yang kedua. Energi ionisasi yang kedua lebih kecil daripada energi ionisasi yang ketiga dan seterusnya. Kemudian untuk kecenderungannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil dikarenakan jari-jari atomnya bertambah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil, dan akibatnya elektron terluar semakin mudah untuk dilepaskan. Sebaliknya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar karena jari-jari atom semakin kecil, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin besar atau kuat. Akibatnya, elektron terluar semakin sulit untuk dilepaskan. Yang ketiga ada afinitas elektron atau AE. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap oleh atom netral dalam wujud gas apabila menerima sebuah elektron untuk membentuk ion negatif atau anion. Seperti halnya, afinitas elektron juga dapat bervariasi, mulai dari afinitas elektron pertama atau AE1, AE2, AE3, dan seterusnya. Penyerapan elektron ada yang disertai pelepasan energi maupun penyerapan energi. Jika penyerapan elektron disertai pelepasan energi, maka harga afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda negatif. Jika penyerapan elektron disertai penyerapan energi, maka harga afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda positif. Unsur yang mempunyai harga afinitas elektron bertanda negatif mempunyai daya tarik elektron yang lebih besar daripada unsur yang mempunyai harga afinitas elektron bertanda positif, atau semakin negatif afinitas elektron suatu unsur, semakin besar kecenderungan unsur tersebut untuk menarik elektron membentuk ion negatif atau anion. Semakin negatif harga afinitas elektronnya, semakin mudah atom tersebut menerima atau menarik elektron. Dan semakin reaktif pula unsurnya. Afinitas elektron bukanlah kebalikan dari ionisasi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, harga afinitas elektronnya semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, harga afinitas elektronnya semakin besar. Unsur golongan utama memiliki afinitas elektron bertanda negatif, kecuali golongan 2A dan 8A. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan 7A atau halogen. Sifat periodik unsur yang selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Diukur dengan menggunakan skala Pauling yang besarnya antara 0,7 keelektronegatifan Cs sampai 4 keelektronegatifan F. Unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan besar cenderung menerima elektron dan akan membentuk ion negatif atau anion. Unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan kecil cenderung melepaskan elektron dan akan membentuk ion positif atau kation. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, harga keelektronegatifan semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, harga keelektronegatifan semakin besar. Selain itu, unsur-unsur non-logam cenderung bersifat keelektronegatifan, sedangkan untuk unsur-unsur logam bersifat keelektropositifan. Selanjutnya sifat logam dan non-logam.
Sifat logam dikaitkan dengan keelektropositifan, yaitu kecenderungan atom untuk melepaskan elektron membentuk kation. Sifat logam bergantung pada besarnya energi ionisasi. Semakin besar harga energi ionisasi, semakin sulit bagi atom untuk melepaskan elektron, dan semakin berkurang sifat logamnya. Sifat non-logam dikaitkan dengan keelektronegatifan, yaitu kecenderungan atom untuk menarik elektron. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat logam berkurang, sedangkan sifat non-logam bertambah. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifat logam bertambah, sedangkan sifat non-logam berkurang. Unsur yang paling bersifat non-logam adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 7A, bukan golongan 8A. Unsur-unsur yang terletak pada daerah peralihan antara unsur logam dengan non-logam disebut unsur metaloid, yaitu unsur yang sekaligus mempunyai dua sifat, yaitu sifat logam dengan sifat non-logam. Misalnya boron dan silikon. Kemiripan sifat unsur-unsur dalam satu golongan. 1. Sifat unsur golongan 1A bersifat logam, lunak, dan dapat diiris, ringan, reaktif terhadap air, dan semakin reaktif seiring bertambahnya nomor atom. 2. Sifat unsur golongan 2A bersifat logam, reaktif terhadap air, kereaktifan lebih kecil dibandingkan unsur golongan 1A. 3. Unsur golongan 7A bersifat non-logam, berupa molekul, diatomik, beracun, berwarna, reaktif terhadap unsur golongan 1A. 4. Sifat unsur golongan 8A bersifat non-logam, berwujud gas monoatomik, sukar bereaksi dengan unsur-unsur lain, titik leleh dan titik didih sangat rendah. Untuk sifat periodik unsur yang terakhir adalah kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur tergantung pada kecenderungan melepas atau menarik elektron. Unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 1A atau logam alkali. Unsur non-logam yang paling reaktif adalah golongan 7A atau halogen. Dalam satu periode dari kiri ke kanan itu mula-mula kereaktifannya menurun. Kemudian semakin bertambah hingga golongan 7A. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kereaktifan semakin bertambah. Golongan 8A merupakan unsur yang paling tidak reaktif. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.